Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Redrawan dengan NIM 1270. Di sini saya sebagai moderator yang akan membahas pelajaran lembaga. Kita memulai mari kita sesi pada ini ingin. Oke, selanjutnya ini beberapa di materi. Yang pertama yaitu adalah materi. Yang kedua yaitu adalah sesi tanya jawab. Dan yang ketiga itu adalah penutup sekaligus doa. Kepada pemateri pertama, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Suci Wulandari dengan NIM T2018-7086. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pengajaran matematika di dalam negeri. Dalam perjalanan sejarah, sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, dan seterusnya sampai 2013. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila, Undang-Undang, dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Selanjutnya, perkembangan pembelajaran matematika di Indonesia tidak lepas dari perjalanan sejarah kurikulum di atas, dimulai dengan matematika tradisional, yaitu sebelum tahun 1975, pembelajaran matematika modern, yaitu kurikulum 1975, pembelajaran matematika masa kini, yaitu kurikulum 1984, pembelajaran matematika pada kurikulum 1994, pembelajaran matematika pada kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum 2004, serta pembelajaran matematika pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu kurikulum 2006. Dalam buku Sugitno, Sujadi berpendapat bahwa tujuan pendidikan matematika untuk masa depan haruslah memperhatikan dua hal, yaitu yang pertama, tujuan yang bersifat formal, yaitu penataan nalar serta pembentukan pribadi anak. Dan yang kedua adalah tujuan yang bersifat material, yaitu penerapan matematika serta keterampilan matematika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dila. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurfadila dengan NIM T2018-7106. Baik, di sini saya akan membahas tentang pembelajaran matematika tradisional. Pembelajaran matematika tradisional adalah pembelajaran matematika yang dikembangkan pada awal kemerdekaan untuk membentuk karakter bangsa Indonesia setelah berakhirnya masa kolonialisme di Indonesia. Pembelajaran matematika tradisional ini dikembangkan berdasarkan teori belajar yang menekankan pada pembentukan tingkah laku melalui pembiasaan diri yang terjadi melalui latihan dan pengulangan. Karakteristik matematika tradisional yaitu, yang pertama, matematika tradisional mengutamakan keterampilan berhitung dan hafalan. Dua, penggunaan bahasa dan istilah dalam matematika tradisional sangat sederhana. Tiga, matematika tradisional menggunakan konsep-konsep lama. Karakteristik dalam matematika tradisional ini, guru merupakan sebagai yang mendominasi kelas, dengan kata lain guru mendominasi pembelajaran dan senantiasa menjawab. Ya kerjetong ada yang kerokok. Ya kok kuliah. Sedangkan murid harus duduk rapi mendengarkan, meniru pola-pola yang diberikan guru, mencontoh cara-cara guru menyelesaikan soal. Murid bertindak pasif
Murid-murid yang dapat Lupain murid-murid malu yang mah. dengan baik Tung meniru tedung kok. cara-cara yang diberikan oleh guru, Tung itulah yang tedung dianggap malu kok. belajarnya berhasil. Murid-murid pada umumnya kurang diberi kesempatan untuk berinisiatif, mencari jawaban sendiri, merumuskan dalil-dalilnya sendiri. Murid-murid pada umumnya di pembelajaran matematika tradisional ini dihadapkan kepada pertanyaan bagaimana menyelesaikan soal, tetapi bukan kepada mengapa kita dapat melakukan langkah-langkah demikian. Untuk selanjutnya, kelemahan dari pembelajaran matematika tradisional akan disampaikan oleh pemateri yang selanjutnya. Moderator? Iya, Bapak. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Pembelajaran matematika masa kini di Indonesia dibandingkan di luar negeri. Dari segi materi, pendekatan, penyajian, kemampuan, guru, dan sebagainya, jika dilihat satu persatu, sulit untuk mengatakan apakah pembelajaran matematika di orientasi pembelajaran matematika di Indonesia tidak hanya terhadap pembelajaran matematika di sebuah negara saja, tetapi setidaknya ada dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Sedangkan menurut pandangan orang Inggris sendiri, pembelajaran matematika di Amerika Serikat berbeda dengan di Inggris. Tetapi jika dilihat secara global, pembelajaran matematika di Indonesia tidak akan jauh ketinggalan dari kedua negara, yaitu Amerika Serikat dan Inggris, jika dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah prinsip CBSA dan mengutamakan proses seperti yang dicanangkan pada kurikulum 1984 supaya dipelihara sehingga pemecahan masalah akhirnya menjadi sentral dari pembelajaran matematika. Yang kedua, pembelajaran matematika supaya konsekuen pada prinsip yang dipegang oleh kurikulum 1984, termasuk kepada pengevaluasian hasil belajarnya. Yang ketiga, kesinambungan dan sinkronisasi antara pembelajaran matematika di sekolah dasar dengan sekolah menengah perlu diingatkan. Yang keempat, di dalam buku paket matematika sekolah dasar dan menengah harus diinjeksikan kegiatan-kegiatan pembelajaran matematika yang menggunakan kalkulator dan komputer. Yang kelima, guru supaya meningkatkan derajatnya sebagai petugas profesional. Beberapa hal yang perlu dibenahi dan dipertahankan untuk mencapai pembelajaran matematika yang baik. Yang pertama, penyesuaian pembelajaran matematika sekolah dasar dengan pembelajaran matematika di sekolah menengahnya. Yang kedua, cabang-cabang matematika lebih baik diajarkan secara terpadu atau terpisah. Yang ketiga, apakah matematika itu penekanannya seperti sekarang atau ke matematika diskrit? Yang keempat, pembentukan sikap positif terhadap pembelajaran matematika. Yang kelima, coba diperbaiki dulu.
Ya Bapak. Slide-nya hilang. Screen sharing-nya. Iya, sebentar Bapak, masih diperbaiki. Oke, sambil nunggu ya. Baru bisa dilanjut lagi. Oh iya Pak. Gimana, sudah keluar apa belum ya? Anunya. Belum, PPT. belum, Belum masuk. belum keluar. Belum tampil. Oke, sudah muncul ya. Sudah muncul. Belum. Masih muncul seperti file gitu. Kalau seperti ini muncul. Filenya muncul, tapi PPT, PPT belum muncul sama sekali materinya. PPT-nya belum.
Gimana sudah muncul? Belum. Belum. Muncul sudah. Baik, selanjutnya yaitu pengajaran matematika modern. Saya Aurel Wardani akan menjelaskan. Pengajaran matematika modern resminya dimulai setelah adanya kurikulum 1975. Model pembelajaran matematika modern ini muncul karena adanya kemajuan teknologi di Amerika. Penemuan teori belajar mengajar oleh beliau muncul pembelajaran matematika. Dalam hal tersebut mempengaruhi perkembangan pembelajaran matematika di Indonesia. Berbagai kelemahan pembelajaran matematika tradisional seolah nampak jelas. Pembelajaran kurang menekankan pada pengertian, kurang adanya komunitas, kurang merangsang anak untuk ingin tahu, dan lain sebagainya. Ciri matematika modern yaitu yang pertama, menekankan pada pengertian dan metode penemuan. Pada matematika modern, siswa harus mengerti materi baru, kemudian materi tersebut dihafal. Yang kedua yaitu ketetapan bahasa itu sangat diperhatikan. Yang ketiga yaitu matematika modern ini menekankan pada struktur. Contoh terlihat pada adanya pendalaman struktur aljabar yang memuat sifat komutatif, asosiatif, unsur satuan, unsur inverse, unsur komplement, operasi biner, dan operasi inverse. Materi-materi tersebut harus jelas dengan topik-topiknya. Seperti itu, saya kembalikan lagi kepada moderator. Untuk selanjutnya pembelajaran matematika masa kini di Indonesia dibandingkan dengan di luar negeri. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran matematika masa kini di Indonesia dibandingkan dengan di luar negeri. Baik, perkenalkan nama saya Filda Alumera Aslam dengan NIM T 2018-7694. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran masa kini di Indonesia. Pembelajaran matematika pada tahun 80-an itu dikaitkan dengan kemajuan teknologi. Adapun ciri-ciri pembelajaran matematika masa kini, yang pertama, kalkulator dan komputer harus digunakan semaksimal mungkin. Yang kedua, pembelajaran matematika harus menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Yang ketiga, semua siswa harus mendapatkan pembelajaran matematika lebih lama. Yang keempat, guru-guru matematika harus meningkatkan diri. Yang kelima, pembelajaran matematika harus efektif dan efisien. Lalu yang terakhir ada evaluasi harus dengan alat ukur yang lebih luas daripada oleh alat evaluasi konvensional. Selanjutnya,
Pembelajaran masa kini di Indonesia yaitu yang pertama, pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum 1984 yaitu menganut prinsip CBSA, cara belajar siswa aktif. Nah, penambahan materi seperti komputer dan aritmatika sosial, beberapa alasan perubahan kurikulum 1975 menjadi 1984 pada bidang studi matematika SLTA adalah materi yang terlalu padat adanya perbedaan kemajuan teknologi pada setiap daerah. Adanya kesenjangan antara kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah dengan kebutuhan di lapangan, belum ada kesesuaian antara materi pada kurikulum dengan tahap kemampuan anak didik. Selanjutnya, yang kedua yaitu pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum 1994 ini disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaiannya dengan lingkungan. Nah, kebutuhan pembangunan nasional perkembangan iptek serta kesenian sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan. Pada kurikulum 1994 berhitung mendapatkan porsi dan penekanan utama. Selanjutnya, pembelajaran matematika berdasarkan KBK yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Dengan KBK, pembelajaran matematika saat ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan matematika, pemahaman matematika, kemampuan terhadap nilai, sikap, dan minat supaya dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan. Proses pembelajaran di SD berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi menggunakan pendekatan induktif dan pada jenjang yang lebih tinggi dengan pendekatan deduktif. Terima kasih. Saya berikan kepada moderator. Untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Faisal Mubarak dengan NIM T2018-788. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan matematika di luar negeri. Nah, di sini ada pengajaran matematika tradisional. Pengajaran matematika tradisional adalah pengajaran matematika lama, tidak berubah, sudah ditinggalkan dan memiliki kelemahan-kelemahan. Pengajaran matematika tradisional digunakan sewaktu alat-alat teknologi canggih seperti kalkulator belum ada. Pada masa itu, ada beberapa alat hitung seperti mistar hitung, tetapi belum dapat menyebabkan perhitungan mudah diselesaikan. Oleh karena itu, cepat dan tepat menghitung sangat diperlukan. Hafal fakta dasar merupakan hal penting demi kelancaran berhitung. Selanjutnya, pelajaran matematika modern. Dalam pengajaran matematika tradisional, rumus-rumus untuk menghitung benda-benda tertentu itu seperti luas lingkaran, keliling lingkaran, luas bola, volum kerucut, dan yang serupa diberitahukan saja dan oleh siswa harus dihafalkan. Sebaliknya, dalam pengajaran matematika modern, hal tersebut ditinggalkan. Pada pengajaran matematika modern, sajiannya lebih menekankan kepada pengertian dan proses. Ciri pengajaran matematika modern adalah banyak memiliki materi baru, lebih menekankan kepada pengertian dan proses, pendekatan informal dan realistik, menggunakan berbagai metode mengajar berdasarkan kepada teori-teori belajar mengajar yang baru dan menggunakan notasi, simbol, serta bahasa yang lebih tepat. Ciri lain adalah informal, realistik, holistik, induktif, dan deduktif. Ciri lain dari pengajaran matematika modern adalah didasarkan pada teori belajar mengajar yang baru, yaitu teori mengajar misalnya dari
Piaget, Barnard, Dines, dan Gate. Ciri terakhir dalam pelajaran modern menggunakan simbol, notasi, lambang, dan bahasa yang lebih tepat. Selanjutnya, pembelajaran matematika kontemporer. Ciri-ciri pembelajaran matematika kontemporer itu adalah pemecahan masalah menjadi sentralnya pembelajaran matematika dan banyak melibatkan alat-alat teknologi canggih seperti kalkulator dan komputer. Selanjutnya, pendidikan matematika realistik. Terjemahan dari Realistic Mathematics Education (RME) memiliki muatan matematisasi horizontal maupun matematisasi vertikal. Matematisasi horizontal adalah keterkaitan dunia nyata, kehidupan sehari-hari dengan simbol-simbol. Sedangkan matematika vertikal berkenaan dengan berkaitannya dalam dunia simbol, dalam sistem matematika itu sendiri. Matematisasi vertikal di lain pihak adalah keterlibatannya dengan simbol dalam matematika itu sendiri. Seperti pembagian itu adalah pengurangan berulang, penjumlahan memenuhi sifat komutatif, sifat distributif, kali terhadap penjumlahan berlaku, dan ciri-ciri bilangan itu habis dibagi tiga. Bila jumlah bilangan jadinya habis dibagi tiga. Cukup sekian, lanjut ke presentator selanjutnya. Oke, kepada presentator selanjutnya kami persilahkan. Untuk presentator selanjutnya kami persilahkan. Mohon maaf, moderator. Presenter selanjutnya yaitu Anda sendiri. Ya, saya mewakili saya mewakili presentator selanjutnya, yaitu ada berbagai macam pembelajaran yang berada di luar negeri. Yang pertama yaitu adalah pembelajaran matematika yang berada di Cina. Itu pengajaran interaktif seluruh Chandra, kelas. yang ini yang ditampilkan di slide. Tunggu. Materimu yang ditampilkan di slide.
Itu materimu sendiri. Oke. Matematika modern. Bentar ya. Pengajaran matematika modern. Pada pengajaran matematika modern, sajiannya lebih menekankan kepada pengertian dan proses. Ciri-ciri pengajaran matematika modern adalah yang pertama yaitu adalah banyak materi baru. Yang kedua, lebih menekankan kepada pengertian dan proses. Yang ketiga, pendekatan informal dan realistik. Yang keempat, menggunakan berbagai metode mengajar. Yang kelima, berdasarkan kepada teori belajar mengajar yang baru. Yang keenam, menggunakan notasi, simbol, serta bahasa yang lebih tepat. Yang ketujuh, menggunakan berbagai metode mengajar, bukan hanya ceramah atau ekspositori saja. Yang kedelapan, didasarkan pada teori belajar mengajar baru, yaitu teori belajar mengajar. Ya, mungkin cuma itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai nih ya kelompok 3? Belum, Bapak. Masih tersisa 1. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemateri selanjutnya saya sendiri. Baik, saya akan memaparkan materi tentang pembelajaran matematika masa kini di Indonesia dibandingkan dengan di luar negeri. Dari segi materi, pendekatan, penyajian, kemampuan guru, dan sebagainya, jika dilihat satu persatu, sulit untuk mengatakan apakah pembelajaran matematika di Indonesia sudah sesuai dengan di luar negeri. Hal ini disebabkan karena orientasi pembelajaran matematika di Indonesia tidak hanya terhadap pembelajaran matematika di sebuah negara saja, tetapi setidaknya ada 2 negara, yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Sedangkan menurut pandangan orang Inggris sendiri, pembelajaran matematika di Amerika Serikat berbeda dengan Inggris. Tetapi jika dilihat secara global, pembelajaran matematika di Indonesia tidak akan jauh ketinggalan dari kedua negara, yaitu Amerika Serikat dan Inggris, jika dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip CBSA, dan mengutamakan proses seperti yang dicanangkan pada kurikulum 1984 supaya dipelihara sehingga pemecahan masalah akhirnya menjadi sentral dari pembelajaran matematika. Yang kedua yaitu pembelajaran matematika supaya konsekuen pada prinsip yang dipegang oleh kurikulum 1984 termasuk kepada pengevaluasian hasil belajarnya. Yang ketiga, berkesinambungan dan sinkronisasi antara pembelajaran matematika di sekolah dasar dengan sekolah menengah perlu ditingkatkan. Yang keempat, di dalam buku paket matematika sekolah dasar dan menengah harus diinjeksikan kegiatan-kegiatan pembelajaran matematika yang menggunakan kalkulator dan komputer. Yang kelima, guru supaya meningkatkan derajatnya sebagai petugas profesional. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu dibenahi dan dipertahankan untuk mencapai pembelajaran matematika yang baik. Yang pertama yaitu penyesuaian pembelajaran matematika sekolah dasar dengan
pembelajaran matematika di sekolah menengah. Pembelajaran matematika sekolah dasar di Indonesia berorientasi ke Amerika Serikat, sedangkan di sekolah menengahnya berorientasi ke Skotlandia atau Inggris. Adanya kesesuaian antara matematika di SD dan sekolah menengah merupakan suatu yang sangat penting. Yang kedua yaitu cabang-cabang matematika lebih baik diajarkan secara terpadu atau terpisah. Nah, selama cabang-cabang matematika itu berkaitan satu sama lain, sebaiknya pembelajaran matematika disatukan. Tetapi untuk pendalamannya, penguasaan cabang matematika secara baik, sebaiknya pengkajian atau mempelajari cabang-cabang secara khusus perlu dilakukan. Yang ketiga, apakah matematika itu penekanannya seperti sekarang atau ke matematika diskrit? Mengingat di perguruan tinggi pada tahun 80-an, komputer belum dipergunakan secara merata. Penekanan kepada matematika diskrit nampaknya belum waktunya, apalagi di tingkat sekolah. Barangkali untuk sementara calon guru yang diberikan beberapa mata kuliah matematika diskrit. Slide selanjutnya. Yang keempat, pembentukan sikap positif terhadap pembelajaran matematika. Hasil penelitian menunjukkan korelasi atau hubungan antara sikap positif terhadap matematika dengan partisipasi. Dan sudah sewajarnya setiap orang yang berpartisipasi dalam suatu sikapnya terhadap sesuatu itu sebaiknya positif. Sebab sangatlah mengganggu baik bagi yang bersangkutan maupun bagi lingkungannya bila seseorang itu bersikap tidak positif terhadap kepartisipasiannya. Yang kelima, perluasan wawasan guru dan penguasaannya dalam matematika. Bila guru sudah menguasai apa yang harus diajarkan dan melaksanakan dengan baik dan wawasan pembelajaran matematikanya lebih luas, maka ada jaminan bahwa apa yang tercantum dalam kurikulum itu terlaksana sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya yaitu ada pula di negara lain terkait pembelajaran matematika, yaitu Cina. Di Cina itu proses pembelajaran matematikanya yaitu pengajarannya interaktif seluruh kelas. Nah, untuk 28%-nya itu individu atau kelompok dan sisanya itu untuk pengajaran seluruhan kelas. Yang selanjutnya yaitu satu hal yang dikhususkan setiap guru dalam mata pelajaran tertentu. Semisal guru tersebut itu mengajarkan matematika, maka beliau hanya mengajarkan matematika saja, tidak boleh mengajar pelajaran yang lain. Selanjutnya itu hari di sekolah itu lebih lama, dari jam 7 sampai jam 4 atau jam 5. Yang selanjutnya setiap siswa harus paham sebelum guru melanjutkan. Nah, untuk melanjutkan ke materi selanjutnya, biasanya itu murid harus paham semuanya. Semisal ada yang masih belum paham, maka guru tidak melanjutkan kepada materi selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu pendekatan pengajaran untuk penguasaan. Jadi pengajarannya itu harus menguasai terlebih dahulu. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Jadi siswa itu harus menguasai terlebih dahulu materi yang dijelaskan. Selanjutnya yaitu di Singapura. Nah, di Singapura sistem pembelajaran matematikanya itu yang pertama Concrete Pictorial Abstract Approach. Pendekatannya yaitu CPA. Nah, yang selanjutnya yaitu number bonds. Number bonds ini ialah seperti pengenalan angka-angka, di mana siswa itu harus paham mengenai angka-angka. Semisal pembilangan operasi penjumlahan, siswa itu harus paham betul bagaimana cara mengoperasikannya, dan siswa itu paham terhadap angka yang dioperasikan. Selanjutnya itu bar modeling atau pemodelan batang. Dan selanjutnya itu mental matematika. Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya yaitu Finlandia. Sistem pembelajaran matematika di Finlandia itu pembelajarannya yang berpusat pada siswa. Jadi kemungkinan besar lebih banyak siswa yang aktif daripada guru yang menjelaskan.
Selanjutnya yaitu memahami secara mendalam dan pemecahan masalah yang kreatif. Selanjutnya, belajar bebas stres. Maksudnya di sini siswa itu tidak dibuat stres ketika belajar matematika. Jadi guru itu memilih alat dan metode yang sekiranya dapat membuat siswa itu tidak membosankan dan tidak stres. Selanjutnya, lebih banyak waktu untuk guru dan dukungan yang terfokus untuk siswa. Kemudian pembelajaran yang dipersonalisasi. Selanjutnya mindset yang berkembang. Dan yang terakhir yaitu Jepang. Sistem pembelajaran matematika di Jepang itu kurikulumnya itu memiliki karakteristik pengembangan yang berusaha menyesuaikan kondisi dan pemikiran masyarakat Jepang. Jadi kurikulumnya itu disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya sendiri. Pembelajaran matematika lebih ditekankan pada pemecahan masalah. Kemudian pendekatan pembelajaran matematika adalah open-ended, problem solving, dan discovery. Selanjutnya yaitu guru memiliki 3 prinsip mengajar, yaitu Tanoshi Jogyo atau kelas harus menyenangkan. Yang kedua yaitu anak harus mengerti. Dan selanjutnya yaitu anak harus bisa. Jadi di kelas itu siswa itu tidak membosankan. Guru harus berupaya untuk membuat kelas itu menyenangkan. Dan siswa itu harus mengerti. Semisal masih ada yang belum mengerti, maka seorang guru itu mendorong siswa bagaimana caranya agar dia bisa paham terkait materi yang dijelaskan. Mungkin hanya ini dari saya. Sekian, terima kasih.